Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Maulana Agustina dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan mempresentasikan bab 2 tentang teks eksposisi yang mempelajari materi tentang A. Definisi, ciri-ciri, dan jenis teks eksposisi. B. Identifikasi teks eksposisi. C. Pengembangan isi teks eksposisi. D. Struktur dan kebahasaan teks eksposisi. E. Penyusunan teks eksposisi. A. Definisi, ciri-ciri, dan jenis teks eksposisi. Definisi teks eksposisi. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Menurut Goris Keraf, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Ciri-ciri teks eksposisi. A. Penjelasan pokok persoalan secara objektif. Tidak ada unsur subjektif dan emosional. B. Gaya penulisan informatif. C. Teks memuat fakta. Jenis-jenis teks eksposisi. Eksposisi definisi, eksposisi analisis, eksposisi klasifikasi, eksposisi ilustrasi, eksposisi identifikasi, eksposisi perbandingan atau pertentangan. B. Identifikasi teks eksposisi. Identifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Fakta dan opini dalam teks eksposisi. Teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. C. Pengembangan isi teks eksposisi. Melengkapi tesis dengan argumen. Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Tetap perhatikan isi dari teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi baru yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks asli. Struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi. Ada tesis. Tesis adalah suatu bagian yang berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Keberadaan tesis di awal teks eksposisi sangat penting karena menjadi dasar untuk semua argumen di bawahnya. Argumentasi. Argumentasi adalah suatu bukti atau alasan yang digunakan dalam memperkuat pendapat dalam sebuah tesis. Penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian akhir yang mengandung pernyataan simpulan yang menegaskan kembali tesis yang di awal teks dan dapat dibuktikan atau diperkuat oleh argumen. Kebahasaan teks eksposisi. Ada istilah konjungsi, pronomina. Pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu nomina lain atau menggantikan. Verba, afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata atau disebut dengan kata berimbuhan. Adjektiva. Adjektiva adalah sebuah kata yang dalam menyatakan sifat atau keadaan suatu hal. Penyusun teks eksposisi. Ada langkah-langkah penyusunan teks eksposisi dan penyuntingan teks eksposisi. Langkah penyusunan teks eksposisi ada 1. Menentukan topik. 2. Menentukan tujuan penulis. 3. Membuat kerangka teks. 4.
mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas. 5. Menuliskan teks eksposisi secara padu. Penyuntingan adalah kegiatan proses secara perbuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Sekian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.